Selamat datang di channel Kantohe TV. Terima kasih bagi yang sudah subscribe dan tonton video-video saya. Bagi yang belum, mohon dukungannya untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Subscribe itu gratis kok, dan supaya Anda yang lebih dulu tahu kalau saya udah upload video terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen dan share videonya, agar lebih banyak orang yang bisa gabung dan baca cerita-cerita menarik ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke ceritanya. Bab 161. Rosalie yang berdiri di dekatnya angkat bicara. Jude, kamu sudah keterlaluan. Rosalie, Jude mengerutkan kening. Dia tidak peduli dengan Mandy. Bahkan seluruh keluarga Zimmer bukan apa-apa baginya. Namun hal berbeda ketika datang ke Nicewells karena mereka juga keluarga papan atas di kota provinsi. Karena Rosalie telah berbicara, akan buruk jika dia tidak memberinya sedikit wajah. Jude tersenyum sambil memikirkannya, dan akhirnya berkata, aku tidak akan banyak bicara karena Nona Nicewell telah berbicara, tetapi beberapa orang harus sedikit lebih sadar diri dan tahu tempat mereka. Ini seperti kata pepatah, kekayaan seorang pria adalah kehancurannya dengan mengundang keserakahan orang lain. Pepatah ini telah populer sejak zaman kuno, bukan? Jude menatap Harvey dengan tajam, lalu berbalik dan pergi. Dia sudah tahu bahwa The Rocky Mountains London Peak ada di tangan Harvey, tapi apakah tidak mudah baginya untuk mendapatkannya kembali? Harvey mengerutkan kening sambil merenung. Dia tahu apa yang dipikirkan Jude, tetapi dia tidak khawatir Jude akan melakukan apapun padanya di Southlight. Namun, masalahnya adalah Mandy. Harvey mengangkat teleponnya dan mengirim pesan ke Yvonne ketika dia memikirkan itu. Segera setelah Jude pergi, Wyatt berkata dengan cemas, Nona Nicewell, kenapa kamu membela orang cabul ini? Biarkan dia menyinggung Nicewell, dan dia tidak mendengarkan pula. Dia hanya harus menanggung akibatnya sendiri. Rosalie melirik Wyatt. Dia tiba-tiba merasa bahwa pria ini terlalu berpikiran sempit. Harvey tidak melakukan apapun padanya, tetapi dia terus menargetkan Harvey. Terus terang, orang-orang mulai bosan. Dia mengabaikan Wyatt, pindah ke sisi Harvey, dan berkata dengan lembut, Harvey, saya sarankan Anda tidak menyinggung Nicewells. Asal-usul, The Rocky Mountains London Peak, mungkin luar biasa. Orang biasa, bahkan keluarga biasa tidak mampu membelinya. Jika Anda tidak mau mengembalikannya ke Nicewells, Anda dapat menjualnya kembali kepada saya. Saya pasti akan memberi Anda harga yang wajar. Rosalie memang wanita yang sangat pintar. Dia bisa langsung tahu bahwa Jude peduli dengan The Rocky Mountains London Peak, bukan uangnya. Beberapa juta dolar hanyalah setetes ember untuk Nicewells, tetapi The Rocky Mountains London Peak itu unik. Lukisan terkenal seperti itu seringkali sulit dibeli dengan uang. Harvey tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia pasti memiliki pengaturan untuk hal-hal ini dan tidak membutuhkan orang lain untuk menyelesaikannya. Jika dia tidak bisa menyelesaikan ini, hidupnya akan dalam bahaya. Namun, semua orang merasa bahwa Harvey kurang lebih sudah mati. Hanya Dawson yang duduk di belakangnya yang tidak berbicara, dan mengamati seluruh pemandangan dengan tenang. Dia mengantisipasi apa yang akan dilakukan Tuan York selanjutnya. Akan sulit untuk menjatuhkan Harvey di wilayahnya sendiri, bahkan keluarga Nicewell mungkin tidak bisa menanganinya. Terlebih lagi, karakter seperti Harvey bukan hanya seorang tiran di sini, dan dia memiliki banyak trik di lengan bajunya. Pada saat yang sama, pintu ruang VIP terbuka. Yvonne berjalan keluar dari sana, rambutnya diikat ekor kuda tinggi, menarik perhatian seluruh penonton. Yvonne berjalan ke arah Harvey dan tersenyum. Nona Zimmer, Tuan York, kita bertemu lagi. Ya ampun, apakah itu sekretaris CEO York Enterprise milik Yorks di Southlight, Yvonne Xavier? Mengapa dia datang? Apa yang ingin dia lakukan? Penonton terkejut, The Clouds, Nicewells, dan sekarang Yorks. Begitu banyak keluarga top datang ke sini demi The Rocky Mountains London Peak ini. Yvonne memiliki senyum tenang di wajahnya. Sebagai sekretaris CEO York Enterprise, banyak orang mengenalnya. Lebih jauh lagi, Yvonne bukan hanya bawahan Yorks dari Southlight. Dikatakan bahwa dia dipilih oleh senior Yorks untuk menjadi istri ahli waris. Semua orang di Southlight tahu tentang dia, dan tidak ada yang berani mengabaikannya, bahkan Clouds dan Nicewells. Itu karena York lebih kuat dari mereka, tidak lebih. Yvonne tersenyum pada Rosalie, menyapa Mandy, lalu menatap Harvey dan berkata, Tuan York, ketika saya mendengar nama keluarga kamu, saya pikir kamu memiliki hubungan dekat dengan keluarga York. Banyak orang tercengang beberapa saat, lalu tertawa terbahak-bahak. York yang bergengsi, bagaimana mungkin mereka terhubung dengan menantu yang masih numpang? Meskipun mereka berdua memiliki nama keluarga yang sama, mereka sangat berbeda. Harvey, menantu yang masih numpang, tidak berguna. Dia tidak layak dengan nama keluarga York. Wyatt secara halus melihat Yvonne ke atas dan ke bawah beberapa kali. Tetapi penampilan Yvonne saat ini benar-benar berbeda dari malam itu, jadi dia tidak mengenalinya. Saat itu, banyak orang terfokus pada Yvonne, ingin tahu apa yang dikatakan oleh si cantik ini yang mewakili York dari Southlight hari ini. Bab 162. Mandy, Rosalie, dan Yvonne, tiga wanita luar biasa, berdiri di sekitar Harvey. Banyak pria memandangnya dengan iri. Yvonne tidak peduli dengan tatapan orang lain, dan menatap Harvey sambil tersenyum. Tuan York, saya tertarik dengan The Rocky Mountains London Peak yang Anda miliki. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia menukarnya? Seluruh penonton terdiam begitu Yvonne mengatakan itu. Setelah beberapa saat, beberapa orang tersentak dan berseru kaget. Jika keluarga Cloud adalah seorang maestro di Southlight, maka keluarga York adalah seorang maestro di antara para maestro. Karena wanita yang mewakili Yorks ini mengatakan bahwa, jika menantu yang numpang ini berani menolak, dia mungkin bahkan tidak tahu bagaimana dia mati nanti. Banyak orang menatap Harvey dengan sombong, ingin melihat apa yang akan dia lakukan. Harvey berkata dengan penuh minat, sebutkan hargamu kalau begitu, Nona Xavier. Semuanya baik-baik saja, kami mampu membayar berapapun harganya. CEO kami sangat tertarik dengan lukisan Anda. Banyak orang tersentak ketika Yvonne menyebut kata CEO. CEO baru York Enterprise itu misterius, rendah hati, dan sangat mendominasi. Mandy sedikit gugup di sekitar Yvonne, dan tidak tahu harus berkata apa. Sebaliknya, Cecilia terlalu menjengkelkan. Dia berkata dengan bangga, suami masa depanku memang mendominasi, bahkan sekretarisnya sangat suka memerintah. Aku sangat menyukainya. Harvey yang awalnya tenang hampir tersedak saat mendengar kata-kata itu. Cecilia benar-benar luar biasa. Bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu? Apakah dia tidak takut Yvonne akan mencekiknya sampai mati? Dawson memandang Harvey penuh arti. Dia mungkin satu-satunya di sana yang tahu identitas asli Harvey. Dia tidak bisa mengerti apa yang Harvey coba lakukan saat ini, tapi dia tahu betapa pintarnya Harvey.
Dia tidak sabar untuk berteman dengan Harvey. Bagaimana dia bisa mengeksposnya? Harvey tampak berpikir sejenak, lalu berkata perlahan, saya awalnya membeli Rocky Mountain Slender Speak di pelelangan. Saya ingin menghargainya, tetapi karena CEO York sangat tertarik dengannya, saya kira saya juga bisa menukarnya. Hah, Wyatt mencibir. Harvey, jika kamu takut, katakan saja, tidak perlu membuat alasan. Jake lalu berkata dengan dingin, Harvey, apakah kamu takut karena apa yang dikatakan Pak Cloud? Bukankah kamu bertindak keras sebelumnya? Mengapa kamu ingin menjual kembali The Rocky Mountain Slender Speak sekarang? Kamu tidak mampu, tetapi kamu juga sombong, bukan? Jika saya jadi kamu, saya akan mencari lubang dan bersembunyi di dalamnya. Omong kosong apa yang kamu katakan? Apakah kamu pikir semua orang tidak tahu bahwa kamu takut? Jake sengaja meninggikan suaranya saat berbicara, dan banyak orang di sekitarnya tertawa. Harvey mengabaikannya. Sebagai gantinya, dia menoleh ke Mandy di sampingnya dan berkata, sayang, bukankah kamu suka Forever Mind itu? Ya, Mandy tanpa sadar mengangguk. Harvey tersenyum lembut. Kalau begitu seperti yang aku katakan, aku akan memberikannya padamu. Setelah berbicara, Harvey memandang Yvonne dan berkata, saya tidak ingin uang. Jika Anda tertarik, Forever Mind yang baru saja Anda beli dapat ditukar dengan The Rocky Mountain Slender Speak. Yvonne berpura-pura bahwa dia mengalami kesulitan mempertimbangkannya sebelum perlahan berkata, oke, ini kesepakatannya. Apa? Semua orang tidak percaya. Meskipun The Rocky Mountain Slender Speak adalah lukisan terkenal, di mata semua orang, Harvey tidak memenuhi syarat untuk memilikinya. Mereka masih memiliki kesempatan untuk mengambilnya selama itu ada di tangannya. Beberapa bahkan menyewa orang untuk merebut itu darinya segera setelah pelelangan selesai. Namun, itu berbeda sekarang. Siapa yang berani mengambil tindakan? Begitu, The Rocky Mountain Slender Speak jatuh ke tangan Yvonne. Terlebih lagi, Harvey telah meminta Forever Mind sebagai gantinya, jadi bahkan Cloud tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun, itu diberikan kepadanya oleh York. Orang-orang yang berani mengacaukan kesepakatan itu akan tidak menghormati keluarga York. Tidak ada seorang pun di Southlight yang berani melakukan hal seperti itu. Ekspresi Jake menjadi gelap, dia tidak bisa mempercayainya. Dia sudah memberitahu Mandy bahwa dia akan memberikan cincin berlian Forever Mind kepadanya, tetapi dia tidak mampu membayarnya. Sekarang, bajingan tak berguna ini, Harvey, sangat beruntung sehingga dia berhasil membeli The Rocky Mountain Slender Speak hanya dengan $15, dan bahkan menukarnya dengan Forever Mind. Apakah dia mengejeknya? Jake merasa ingin muntah darah. Bagaimana? Mengapa menantu yang masih numpang ini bisa mendapatkan hal-hal yang tidak bisa dia dapatkan? Mengapa? Adapun kemampuannya untuk menilai harta, dia hanya beruntung kan? Jika dia benar-benar memiliki kemampuan, dia akan menghasilkan banyak uang sejak lama. Apakah dia hanya akan menjadi menantu yang tidak berguna dari keluarga Zimmer? Bab 163. Mandy sedikit terkejut. Dia tidak pernah berharap Harvey menolak uang dan menukarnya dengan Forever Mind. Jika dia menginginkannya, beberapa ratus juta dolar juga merupakan harga yang wajar. Namun, pria ini hanya memikirkannya bahkan dalam keadaan seperti itu, dan dia hanya ingin membuatnya bahagia. Mandy memandang Harvey dan menggigit bibirnya tanpa sadar saat dia memikirkannya. Perasaan aneh muncul di hatinya. Nona Xavier, Anda tidak bisa memberikannya padanya. Lukisan itu mungkin palsu. Jake tiba-tiba berseru. Apa? Mengapa dia mengatakan itu? Semua orang segera menoleh padanya. Yvonne menoleh, tak bisa berkata-kata. Dari mana pria ini berasal? Dia hanya bersenang-senang saat berakting dengan CEO. Kenapa dia harus berkata seperti itu? Namun, Yvonne terus bertindak seolah-olah dia terkejut. Dia tersenyum ragu-ragu dan bertanya, Tuan, mengapa Anda mengatakan itu? Jake berkata dengan sungguh-sungguh, Nona Xavier, Harvey hanyalah menantu yang numpang. Dia tidak tahu bagaimana mengidentifikasi keaslian lukisan itu, tetapi dia terus mengatakan bahwa lukisan itu asli. Apakah Anda percaya padanya? Yvonne tersenyum dan berkata, mengapa saya tidak percaya padanya? Bukankah Guru Nicewell juga mengatakan bahwa lukisan itu asli sebelumnya? Itu benar, tetapi Master Nicewell mengidentifikasinya melalui ponsel. Meskipun Jake tahu alasannya tidak masuk akal, dia masih menggertakkan giginya dan berkata, apalagi semua orang tahu bahwa The Rocky Mountain Slender Speak, yang sebenarnya sangat berharga, nilainya lebih dari $15 juta. Menggantinya dengan cincin berlian Forever Mind tentu saja merugikan. Mengapa dia mau menukarnya? Rosalie berkata dengan dingin sebelum orang lain berbicara. Tuan Serai, kakekku terkenal dengan mulut emasnya. Apakah Anda mempertanyakan kata-katanya? Saya tidak berani melakukan itu. Aku hanya takut itu bisa jadi tipuan. Dia berbicara begitu logis tentang The Rocky Mountain Slender Speak, jadi aku ragu dia memalsukan lukisan itu. Nona Xavier, jangan bertukar dengan dia, atau Anda akan jatuh ke dalam perangkapnya. Jake tampak tulus tetapi marah di dalam. Selama Yvonne tidak menukarnya dengan Harvey, dia bisa merebut lukisan itu setelah pelelangan selesai. Jake sangat berharap Harvey akan dibunuh oleh seseorang. Harvey berkata dengan tenang, Tuan Serai, ada apa denganmu? Lukisan ini telah diverifikasi sebelumnya. Jadi mengapa kamu mengangkat ini sekarang? Kenapa saya tidak? Kamu harus menjelaskan mengapa kamu menolak untuk menjualnya kepada Nona Nicewell lebih awal tetapi kamu malah bersedia menjualnya kepada Nona Xavier. Kamu melakukan itu karena kamu takut Nona Nicewell akan mengekspos kamu. Alasan Jake terdengar logis. Rosalie yang awalnya marah sekarang tampak curiga, dan bahkan itu benar, jika dia memikirkannya dengan hati-hati, Harvey sepertinya sengaja membimbing kakeknya sekarang. Mungkin dia sudah mengatur ini sejak lama. Harvey tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ketika dia melihat Rosalie menatapnya dengan curiga. Kedua hal itu milik saya, jadi mengapa kamu peduli apakah itu benar atau tidak? Lagi pula, itu benar. Namun, Harvey harus menjelaskan setelah melihat wajah ragu Mandy. Jake, aku sudah mengatakannya tadi, istriku menyukai cincin berlian Forever Mind. Untuknya, aku rela menukarnya dengan Nona Xavier meski harus kehilangan uang. Belum lagi aku membeli lukisan ini seharga $15, jadi tidak rugi. Harvey mengangkat bahu dengan santai setelah berbicara. Semua orang akhirnya mengingatnya ketika dia mengatakan itu. Masuk akal orang ini hanya membayar $15 untuk lukisan itu. Tidak rugi jika dia menukarnya dengan Forever Mind. Orang ini benar-benar beruntung. Dia mendapatkan cincin berlian Forever Mind begitu saja. Yvonne menghela napas lega dan tersenyum. Tuan York, apa yang Anda katakan masuk akal. Saya percaya pada Anda, karena semuanya sudah beres. Kita bisa bertukar barang sekarang juga. Oke, Harvey memberikan lukisan itu kepada Yvonne, dan Yvonne memberinya Forever Mind. Tuan York, Anda dapat yakin, berbisnis dengan kami sangat aman.
Harvey tersenyum dan berkata, tentu saja. Arti kata-kata Yvonne sangat jelas. Dia menunjukkan bahwa Harvey adalah salah satu dari orang-orang mereka sekarang. Jadi tidak ada yang bisa main-main dengannya. Semua orang yang hadir tidak bisa berkata-kata. Harvey harus menjadi orang paling beruntung yang masih hidup. Harvey mengambil pori permain dan menyelipkannya ke jari manis kiri Mandy. Dia kemudian berbisik. Sayang, sudah kubilang aku bisa mendapatkan semua yang kau inginkan. Mandy terdiam dan tidak bisa tidak mengaguminya. Dia menggigit bibirnya, tersipu, saat dia berkata, Harvey, terima kasih. Terima kasih, pulang lebih awal malam ini. Bab 164. Mata Harvey berbinar. Dia akhirnya bisa memasuki kamar tidur setelah tidur di ruang belajar selama 3 tahun. Pada saat itu, dia tidak sabar untuk kembali ke rumah. Adapun gagasan perceraian, dia telah memblokir pikiran itu dari benaknya. Jake menggertakkan giginya, dan mau tidak mau menatap Cecilia. Cecilia mengangguk dan berkata dengan dingin, Mandy, kamu tidak boleh tertipu olehnya. Dia hanya pria yang tidak berguna dan tidak berubah. Dia hanya beruntung karena dia mendapatkan lukisan itu. Apakah itu nyata atau tidak? Hanya dengan $15. Kamu tidak boleh menerima hadiah darinya. Kalau tidak, jika keluarga York mengetahui bahwa lukisan itu palsu suatu hari nanti, maka... Wah! Tamparan. Yvonne telah melangkah maju dengan sepatu hak tingginya dan menamparkan wajah Cecilia sebelum dia bisa menyelesaikannya. Kamu, Cecilia memegangi wajahnya karena terkejut, tidak bisa berbicara untuk beberapa saat. Apa? Wajah Yvonne dingin. Saya tidak peduli hubungan seperti apa yang Anda berdua miliki, dan saya tidak peduli apakah Anda bercanda atau menyindir. Namun, saya tidak mengizinkan siapapun untuk menghina reputasi keluarga York. Kami, keluarga York, berbisnis adil. Belum lagi lukisan ini asli, dan bahkan jika itu palsu, kami telah memutuskan untuk membelinya. Mengapa Anda begitu usil tentang masalah kami? Itu bukan urusan Anda. Cecilia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Yvonne terlalu mengintimidasi dan dia tidak bisa melawannya. Dia sudah gemetar ketakutan karena tatapan Yvonne saja. Dia tidak berani melanjutkan pembicaraan. Saat itu, dia tidak mengenali Yvonne sebagai wanita yang mengendarai Ferrari. Jika dia ingat, dia mungkin akan mengompol karena ketakutan. Juga, izinkan saya memperingatkan Anda lagi. Jika saya mendengar Anda mengatakan bahwa Anda adalah calon istri CEO kami, percayalah, Anda akan mati dengan menyakitkan tidak ada tempat. Yvonne tanpa sadar berbalik untuk melirik Harvey setelah berbicara. Dia hanya pergi ketika dia melihat dia mengangguk sedikit. Aura Yvonne sangat kuat saat dia tidak bersama Harvey. Dia tidak harus bertindak atau berpura-pura. Auranya secara alami membuat penonton terkendali. Dawson yang tidak jauh di belakang terkesan. CEO York melakukan segalanya dengan sempurna. Dia tidak hanya memastikan lukisan itu tidak jatuh ke tangan orang lain, tetapi dia juga tidak mengungkapkan identitasnya. Pada saat ini, Dawson mulai berpikir, dia tidak bisa membiarkan kejadian di sore hari berakhir begitu saja. Dia harus memikirkan cara lain. Dia harus menyemangati CEO York dan menyenangkannya. Lelang hampir berakhir setelah kekacauan seperti itu. Mandy tiba-tiba bertanya dengan lembut, Harvey, apakah kamu akan pergi denganku? Harvey ragu-ragu untuk beberapa saat, bukan karena dia tidak mau, tetapi karena dia kesana menggunakan Bentley perusahaan. Jika dia mengendarai Bentley itu, apakah itu tidak akan mengungkapkan identitasnya? Jake melihat Harvey tetap diam, lalu tersenyum dan berkata, Nona Zimmer, meskipun BMW saya bukan mobil mewah, saya masih sangat menghargainya. Saya tidak ingin orang miskin masuk ke mobil saya. Maksudnya jelas, dia tidak ingin membawa Harvey. Mandy mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-katanya. Dia datang dengan mobil Jake hari ini. Bahkan jika dia ingin pergi dengan Harvey, keduanya tidak bisa berjalan kaki pulang kan? Lelang puncak gunung cukup jauh dari kota. Bahkan jika mereka berjalan, mereka tidak akan bisa sampai di rumah malam ini. Jake melanjutkan setelah dia melihat Mandy mengerutkan kening. Nona Zimmer, tidakkah kamu ingin mengenal manajemen senior York Enterprise? Saya dapat membawamu ke sana sekarang, jika kamu mau. Hah, itu, Mandy semakin ragu. Investasi untuk keluarga Zimmer lebih penting. Jika mereka tidak bisa mendapatkannya, keluarga Zimmer bisa menghadapi kebangkrutan. Harvey tidak bisa tinggal diam saat melihat ekspresi mesum Jake. Maaf mengecewakan kamu, tetapi istri saya tidak perlu bertemu dengan manajemen senior York Enterprise. Nona Xavier baru saja melakukan bisnis dengan kami, jadi kami bisa bertemu dengannya jika perlu. Apakah orang ini bodoh? Jake terdiam. Apakah menurutmu Yvonne akan menyenangkanmu hanya karena kau menjual The Rocky Mountains Lander Speak padanya? Kamu sangat naif. Itu hanya keberuntungan bahwa kamu mendapatkan lukisan itu. Jika tidak, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk berbicara dengannya. Dan sekarang, kamu masih ingin mencari dia untuk investasi? Apakah kamu sudah gila? Tempat itu menjadi sunyi. Suara Harvey agak keras, sehingga banyak orang melihat ke sana. Mandy sedikit gugup. Cecilia mencibir. Harvey ini menganggap dirinya terlalu serius. Semua orang di Niomi tahu bahwa CEO York Enterprise dan sekretarisnya tidak dapat didekati oleh orang biasa dengan mudah. Hanya sedikit orang yang tahu seperti apa rupa CEO misterius itu saat ini. Bocah ini berpikir bahwa karena dia bertemu Yvonne secara kebetulan, dia akan mengenalinya. Dia jelas tidak tahu tempatnya. Bab 165. Hahaha, Harvey, apakah kamu benar-benar menganggap diri kamu begitu tinggi? Jake tertawa. Jika kamu begitu hebat, mengapa tidak meminta Yvonne untuk datang ke sini sekarang? Mengapa tidak membiarkan dia mengantarmu pulang? Jika kamu bisa melakukannya, saya akan berlutut untukmu sekarang. Yvonne dengan cepat berjalan menghampiri dengan sepatu hak tingginya saat itu dan berbicara. Tuan York, saya telah memberitahu CEO kami tentang pertukaran lukisan itu. Dia secara khusus meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa Anda akan mendapatkan manfaat saat ini. Untuk menyampaikan permintaan maaf kami menyetujui investasi yang diajukan oleh Nona Zimmer. Dia bisa datang dan menandatangani surat-suratnya besok, kata Yvonne, lalu melanjutkan. Juga, jika Anda tidak keberatan, saya ingin memberi Anda tumpangan pulang. Lagi pula, kita baru saja menyelesaikan kesepakatan bisnis di sini. Tanggung jawab kami untuk mengantar Anda pulang dengan selamat. Oke, terima kasih kalau begitu Nona Xavier. Saya akan menerimanya. Harvey tersenyum dan kemudian dengan santai melirik Jake. Apakah Yvonne datang dan meminta untuk memberinya tumpangan? CEO York Enterprise mengungkapkan rasa terima kasihnya kepadanya. Apakah dia akhirnya bisa membalikkan keadaan? Jake merasa kepalanya berputar, ekspresinya cemberut. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa menantu laki-laki yang numpang selalu beruntung? Ini tidak nyata. Tuan Serai, apakah Anda ingat apa yang baru saja Anda katakan?
Apakah Anda akan berlutut sekarang? Atau apakah Anda ingin mempersiapkan diri dan melakukannya setelah beberapa hari? Harvey bertanya dengan senyum jahat. Kamu, wajah Jake langsung berubah menjadi merah padam. Dia berbalik untuk pergi. Harvey, jangan terlalu bangga pada dirimu sendiri. Ini belum berakhir. Cecilia ragu-ragu sejenak, lalu dengan cepat mengikuti Jake. Adapun Mandy, dia sama sekali tidak peduli dengan pikiran Jake. Alasan terbesar pertemuannya dengan Jake adalah untuk menghubungi manajemen senior di York Enterprise untuk mendapatkan investasi. Karena York Enterprise telah setuju untuk memberi mereka investasi, maka dia tidak perlu lagi menghibur Jake. Wyatt juga dengan cepat mundur ketika dia melihat pemandangan itu. Dia tidak ingin memprovokasi seseorang seperti Yvonne. Sedangkan untuk Rosalie, sementara Wyatt masih melamun, Rosalie mengangkat teleponnya dan memutar nomor. Dia kemudian berjalan ke sisi Harvey dengan tatapan aneh dan berbisik, "Tuan York, bisakah saya bicara?" Ya, Harvey melirik Mandy. Dia melihatnya mengobrol dengan Yvonne tanpa niat untuk pergi. Jadi dia mengangguk dan mengikuti Rosalie. Rosalie menoleh ke Harvey dan ragu-ragu sejenak sebelum berkata, "Kakek saya baru saja mengirimi saya pesan. Mengatakan bahwa dia kebetulan memiliki barang antik dan dia ingin datang dan meminta pendapat Anda. Saya tidak yakin apakah Anda punya waktu." Tuan Nicewell, Harvey tertegun sejenak. Tetapi dia dengan cepat berkata, "Tidak masalah. Catat saja nomor telepon saya. Telepon saja dan beritahu saya ketika dia datang. Dan saya akan menemuinya." Harvey kemudian memberikan nomor teleponnya. Rosalie mencatat nomor itu. Wajahnya tiba-tiba memerah dan suaranya lembut saat dia bergumam, "Ayah, bolehkah aku mengajukan pertanyaan pribadi?" Harvey tercengang sejenak. Dia tidak percaya dengan apa yang dia dengar dan bertanya, "Nona Nicewell, Anda memanggil saya apa?" Ayah." Rosalie memelototi Harvey dengan matanya yang indah, lalu menggigit bibirnya dan berbisik, "Kami keluarga Nicewell selalu menepati kata-kata kami. Karena saya telah bertaruh dengan Anda, saya pasti akan melakukannya. Ikuti saja, Anda tidak perlu memberitahu saya bahwa itu seri. Jika saya kalah, saya kalah. Terima kasih telah memberi saya kesempatan yang layak. Saya akan memanggil Anda ayah secara pribadi mulai sekarang." Wajah Rosalie datar, merah setelah mengatakan ini. Harvey terdiam, lalu berkata dengan nakal setelah beberapa saat, "Nona Nicewell, apakah ibumu tahu bahwa kamu memiliki ayah lain?" Kamu detak jantung Rosalie bertambah cepat, dan dia merasa wajahnya seperti terbakar. "Kamu orang jahat." Dia tidak pernah berpikir bahwa Harvey bisa begitu lembut. Apakah pria ini benar-benar hanya menantu yang tidak berguna? Bagaimana dia bisa berbicara dengan cara yang bengis? Harvey terdiam saat melihat Rosalie menjadi bingung. Siapa bilang dia adalah rubah dingin? Apakah dia telah meluluhkan hatinya? Dari belakang, wajah Wyatt menjadi pucat. Apakah menantu ini bercanda? Dia bersenang-senang berbicara dengan Rosalie, berbisik dan tertawa keras. Apakah dia tidak takut istrinya akan tahu? Pada saat itu, Yvonne dan Mandy juga memperhatikan Harvey dan Rosalie. Meskipun mereka berdua sedang mengobrol, mereka masih terganggu oleh mereka. Tidak diragukan lagi bahwa Harvey telah menjadi pria paling tampan di ruangan itu. Dia hanya tidak tahu. Bab 166. Harvey terdiam saat melihat tubuh Rosalie gemetar. "Nona Rosalie, bisakah kamu tidak bertingkah seperti ini? Orang lain akan mengira saya menggodamu. Saya punya istri. Saya bukan orang seperti itu." Rosalie menggertakkan giginya dan berkata dengan lembut sebelum Harvey bisa berbicara, "Aku dengar. Meskipun kamu telah menikah dengan istrimu selama 3 tahun, kalian berdua tidak pernah melakukan hal itu sebelumnya. Dan kamu bahkan belum menyentuh tangannya. Apakah itu benar?" "Apa itu?" Harvey tanpa sadar bertanya. Rosalie mengentakkan kakinya, pipinya merah padam. Hal yang terjadi antara suami dan istri. Harvey menjadi lebih terdiam. "Kamu, seorang gadis kecil yang lugu dan polos, sedang mengerjaiku dengan mata besar itu dan menanyakan pertanyaan seperti itu kepadaku. Saya tidak tahu bagaimana menjawabnya." Petik 2. Namun, Harvey merasa tak berdaya setelah lama dilirik oleh Rosalie. Dia akhirnya menghela nafas dan berkata, "Ya, kamu tidak salah." "Bagus," Rosalie berseru pelan. Harvey mengerutkan kening. "Apa bagusnya mengetahui cerita memalukanku? Bisakah kamu tidak seperti ini, Nona?" "Ya, aku akan menghubungimu terlebih dahulu ketika kakekku datang. Jika kamu punya waktu, mungkin kita bisa makan bersama. Kamu tidak akan mengatakan tidak, kan?" Rosalie sangat bahagia saat ini, dan bukan lagi rubah yang dingin. Harvey berpikir sejenak, lalu tersenyum dan mengangguk. "Oke. The Nicewell cukup berpengaruh di Southlight, terutama Master Nicewell. Master Nicewell tentu saja orang yang layak untuk berteman, dan dia pasti tidak akan membuang kesempatan ini. Oke, kalau begitu aku akan segera menghubungimu. Aku tidak akan mengganggumu sekarang, ayah." Rosalie membisikkan kata terakhir, lalu dengan cepat meninggalkan tempat itu. Harvey menatap punggungnya, tak bisa berkata-kata. Apa artinya itu, jika dia juga memanggilnya ayah dan melakukan hal itu? Harvey bergidik, dia seharusnya tidak memikirkannya, itu akan berakibat fatal. Baik Yvonne dan Mandy sedang menatapnya ketika dia berjalan kembali ke arah mereka. Harvey mengangkat bahu dan berkata, "Tuan Nicewell akan datang ke Nyogi. Dia mengundang saya untuk bertemu dengannya." Yvonne mengangguk, ceonya memang luar biasa, bahkan Master Nicewell ingin bertemu dengannya. Mandy penasaran akan hal itu, dan bertanya, "Harvey, kenapa? Apakah karena kamu mengidentifikasi bahwa The Rocky Mountains Lander Speak?" "Kurasa begitu," Harvey tersenyum. Yvonne bisa merasakan bahwa Harvey tidak ingin membicarakannya, jadi dia berkata, "Bagaimana kalau aku mengantar kalian berdua pulang dulu? Aku punya sesuatu untuk dilakukan nanti, jadi aku tidak bisa makan malam denganmu." Harvey mengangguk dan berkata, "Baiklah, terima kasih atas pertimbangan Anda." Yvonne sangat perhatian, pria yang menikahinya di masa depan akan sangat beruntung. Yvonne berbalik dan tersenyum, lalu berjalan menuju tempat parkir. Namun, ekspresinya berubah ketika dia berbalik. Dia masih bisa menerima Mandy karena dia adalah istri Harvey. Tapi bagaimana dengan karakter Rosalie ini? Apakah CEO itu playboy? Tidak, CEO itu bukan playboy. Dia terlalu baik. Wanita-wanita ini masih ingin bergerak padanya meskipun dia sangat rendah hati. Pada saat itu, Yvonne diam-diam bersumpah bahwa dia akan mencoba menjauhkan wanita-wanita genit itu dari CEO. Harvey tidak terlalu banyak berpikir. Ia memandangi wajah cantik Mandy setelah masuk ke dalam mobil. Dia sangat bersemangat tentang malam ini. Dia akan tidur di kamar, kan? Di Villa Zimmer. Lilian dan Cynthia sudah menunggu di ruang tamu ketika mereka kembali. Lingkaran masyarakat kelas atas tidak sebesar itu. Mereka berdua sudah tahu tentang kejadian di mana Harvey memiliki keberuntungan yang gila. Dia bisa memberi Mandy cincin berlian Forever Mine. Cynthia adalah yang pertama melompati Mandy dan meraih tangan kirinya ketika mereka berdua memasuki rumah.
Cynthia terus melihat ke kiri dan ke kanan, lalu bertanya dengan gembira, "Kakak, apakah ini Forever Mine yang legendaris?" "Ya," Mandy mengangguk kecil, tersenyum bahagia. Harvey tidak hanya menyerahkan The Rocky Mountains Landers Peak untuknya, tetapi dia juga mengambil kesempatan untuk mengenal Yvonne, sekretaris CEO York Enterprise. Ini adalah pertama kalinya Mandy merasa bahwa suaminya yang numpang di rumah dapat diandalkan setelah 3 tahun menikah. "Ini diberikan kepada saya oleh kakak ipar kamu," kata Mandy malu-malu. Cynthia mengeram dan berkata, "Kakak, aku mendengarnya. Bajingan yang tidak berguna itu kebetulan memiliki keberuntungan yang gila. Dia berhasil membeli lukisan terkenal itu hanya dengan $15 dan menukarnya dengan Forever Mine. Apa yang hebat tentang itu? Terus terang, dia hanya memberimu hadiah yang harganya sekitar $15. Kakak, kamu tidak boleh mengubah pandanganmu tentang dia. Dia hanya bajingan yang tidak berguna dan itu tidak akan berubah." Lilian juga berkata dengan sungguh-sungguh setelah melihat wajah bahagia Mandy. "Mandy, jangan tergerak karena ini. Juga, jangan sombong. Harvey, apa bagusnya hadiah $15? Jika dia membeli cincin berlian ini dengan uangnya sendiri, maka aku akan mengakui kemampuannya. Tapi ini hanya keberuntungan murni. Mandy, kamu masih harus menyerahkannya, mengerti?" Bab 167. Tolong hentikan. Bull, kita perlu berterima kasih kepada Harvey karena dialah yang memperkenalkan saya pada Nona Xavier, yang membantu saya mendapatkan investasi, pinta Mandy. "Betulkah?" Lilian berseru kaget. Dia selalu khawatir tentang investasi itu. Jadi dia berhenti berbicara tentang Harvey karena dia telah membantu mereka. "Ya, Bu, sekarang kita istirahat, ya. Kita akan membicarakan hal-hal lain setelah aku menyelesaikan semuanya dengan York Enterprise," kata Mandy menenangkan. "Oke, kita urus yang penting dulu." Lilian setuju. "Lantainya belum dipel selama berhari-hari. Cepatlah, kamu sering keluar akhir-akhir ini. Apakah kamu tidak melihat ini sebagai rumahmu?" Lilian mencibir, memelototi Harvey. "Baiklah, mengerti," jawab Harvey karena dia sudah terbiasa dengan sikap Lilian. Bagaimanapun, dia telah melakukan tugas-tugas itu selama 3 tahun terakhir, jadi itu bukan masalah besar baginya. Mandy menatap Harvey dengan merenung beberapa saat, lalu pergi mandi. Setelah setengah jam, ponsel Harvey berdering. Itu Mandy. "Harvey, kamu masih mengepel lantai? Apa kamu lelah? Jika kamu lelah, kamu bisa datang ke kamarku." Mandy tergagap. "Sayang, aku tidak lelah," potong Harvey sebelum mengerti maksud Mandy. Harvey segera menyesali apa yang dia katakan karena dia mungkin kehilangan kesempatan untuk tidur dengan Mandy untuk pertama kalinya. Dia tidak bisa membayangkan kapan Mandy akan membuat tawaran seperti ini lagi. "Mandy, kalau aku bilang aku lelah, bolehkah aku istirahat?" tanya Harvey malu-malu. "Pergilah," Mandy memarahi dengan dingin sebelum membanting pintu. Bam! Harvey menatap kain pel dengan sedih. Keesokan harinya, Mandy tiba di lobi York Enterprise, dan resepsionis segera membimbingnya ke ruang konferensi. Kali ini, Yvonne Xavier menandatangani kontrak setelah setuju untuk mengubah kembali ke kondisi awal, yaitu $50 juta serta permintaan laba yang lebih rendah. Mandy menghela nafas dengan gembira ketika dia tahu bahwa Harvey telah membawa keberuntungan untuknya. Meskipun lukisan The Rocky Mountains Landers Peak sangat berharga, yang terpenting bagi Mandy adalah Zimmers bisa mendapatkan pendanaan dan tidak berakhir bangkrut. Mandy merasa lega ketika dia keluar dari York Enterprise setelah menyelesaikan kesepakatan dengan Yvonne. Sore itu, Mandy menelepon kakek Zimmer dan mengumpulkan Zimmers di villa. Selama beberapa hari terakhir, mereka semua kecewa dengan Mandy dan bahkan memandang rendah dia, berpikir bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan kesepakatan. Mereka tidak cukup bersedia untuk menghadiri pertemuan keluarga setelah menerima pemberitahuan, tapi mereka tidak punya pilihan lain. "Mandy, kami pikir kamu menghilang selama beberapa hari terakhir karena tidak ada satupun laporan kemajuan yang diumumkan. Apa yang kamu coba lakukan hari ini? Kamu ingin kami memberikan kamu pendapat, atau mungkin menyalahkan kami?" Zack Zimmer mengejek Mandy dengan kejam. "Mandy, kami tidak akan membantumu dengan ini karena kakek memberimu tanggung jawab proyek ini." "Ya, Mandy, kami juga tidak bisa memberikan bantuan apapun. Kau harus melakukannya sendiri." Kerumunan mengabaikan tanggung jawab karena tidak ada dari mereka yang mampu memikul tanggung jawab jika keluarga bangkrut. "Mandy, saya melihat kamu memiliki cincin raksasa di sana, dengan hanya $15. Menurutku, kalian seharusnya memberikan lukisan itu kepada Yox dan tidak menukarnya dengan cincin berlianmu." Queen Zimmer mencibir dengan iri. Dia tidak berpikir bahwa Mandy pantas mendapatkan cincin yang begitu mahal. "Oh, itu benar. Mengapa kamu tidak memberikan cincin itu kepada Nona Xavier? Itu mungkin membuat kita mendapatkan kontrak." "Ya, Mandy, jangan pelit tentang hal seperti ini. Ingat dulu keluarga." "Benar, kamu harus fokus pada masalah kita dulu." Bab 168. "Ini hadiah dari suamiku. Aku tidak akan menjualnya apapun yang terjadi." Mandy Zimmer memprotes sambil memelototi yang disebut kerabatnya. "Mandy Zimmer, kamu tidak punya simpati. Apakah kamu ingin melihat kami bangkrut? Kamu pengkhianat, kamilah yang membesarkanmu." Mereka sangat marah karena mereka berpikir bahwa mereka mungkin memiliki kesempatan jika Mandy memberikan cincin itu kepada keluarga York. "Astaga. Daripada menyuruh istriku untuk mengembalikan cincinnya, kenapa tidak kalian semua memberikan properti kalian ke York? Mereka mungkin memberi kita kesempatan kalau begitu," kata Harvey sinis sambil membuka pintu dan memasuki ruangan. Anggota keluarga Zimmer langsung terlihat kesal saat Harvey menerobos masuk. "Siapa yang mengizinkanmu datang ke pertemuan kita? Dasar sampah tak berguna!" Zack berteriak pada Harvey. "Saya di sini untuk menyaksikan istri saya menjadi manajer proyek baru. Apakah saya mengganggu Anda?" Harvey bertanya dengan dingin. "Hah, teruslah bermimpi. Kalian berdua akan dikeluarkan dari keluarga jika dia tidak bisa mendapatkan kesepakatan. Jadi jangan terlalu percaya diri. Kamu tidak berguna." Zack tertawa mengejek. Bam! Senior Zimmer membungkam Harvey dan Zack ketika dia memukul meja. "Cukup, tidak bisakah kalian berdua berperilaku baik? Mandy, ceritakan kemajuanmu." "Aku sudah mengendalikannya," jawab Mandy yakin. Setelah melihat Harvey, Mandy langsung merasa lebih percaya diri. Entah kenapa. "The York setuju untuk mendanai kami $50 juta. Saya mencoba memberitahu kalian semua sebelumnya, tetapi semua orang sangat bersemangat untuk memberikan komentar," kata Mandy sinis. "Apa, kau sudah menyelesaikannya?" Zack bertanya dengan ragu. Dia tidak percaya bahwa Mandy telah memecahkan masalah meskipun ditolak beberapa kali. Meskipun itu adalah kabar baik bagi Zimmer, itu tidak cukup menyenangkan bagi Zack karena senior Zimmer telah menjanjikan gelar manajer proyek untuk proyek komersial center Zimmer kepada Mandy jika dia berhasil.
Proyek ini sangat menguntungkan, yang berarti Mandy akan mendapatkan posisi yang lebih tinggi dalam keluarga jika dia berhasil melakukannya. Mandy Zimmer, saya harap kamu tidak mencoba membodohi kami. Kami tahu bahwa kamu ditolak berkali-kali oleh Yox. Bagaimana mungkin kamu menyelesaikan semuanya dengan tiba-tiba? Seorang wanita menuntut tiba-tiba. Wanita itu di pihak Zack, jadi dia tentu saja tidak percaya bahwa Mandy mampu menangani masalah ini. Kenapa aku harus melapor padamu tentang bagaimana aku menyelesaikannya? Yuna, jika aku ingin membodohi kalian semua, mengapa aku memanggil dan mengadakan pertemuan ini? Kamu pikir aku akan bercanda tentang hal seperti ini di depan kakek? Mandy membalas dengan marah tuduhan Yuna Zimmer. Setelah mereka mengatasi keterkejutan awal mereka, Zimmer tampak bahagia. Tentu saja, itu karena mereka semua akan mendapatkan keuntungan jika York setuju untuk mendanai Zimmer. Kau tidak mengecewakan kami, Mandy, kerja bagus. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kamu adalah harapan keluarga kami. Setelah melihat kemampuan kamu, saya pikir kami tidak khawatir. Keluarga Zimmer tiba-tiba mengubah pandangan mereka. Mandy kecewa dengan perilaku mereka yang berubah-ubah. Mereka akan memujinya hanya jika itu menguntungkan mereka. Mereka juga tidak segan-segan menyalahkannya jika keadaan menjadi buruk bagi mereka. Belum lagi orang-orang seperti Zack dan Sean yang selalu berusaha membayangi dirinya. Meskipun Mandy berhasil, ekspresi Zack menjadi sangat gelap karena dia tidak akan mendapatkan keuntungan jika dia tidak mendapatkan proyek itu. Jangan sombong dulu, Mandy Zimmer. Zack menggeram pelan, karena senior Zimmer masih ada. Mandy bahkan tidak peduli tentang Zack saat dia menyerahkan kontrak yang ditandatangani kepada senior Zimmer. Mandy, karena kamu tidak mengecewakan saya akan memberimu apa yang saya janjikan. Kamu sekarang bertanggung jawab atas proyek Commercial Center, dan saya berjanji untuk tidak mengganggu keputusanmu mulai sekarang. Senior Zimmer memuji Mandy dengan senyum lebar di wajahnya. Tidak masalah, kakek, saya sudah memiliki rencana untuk proyek tersebut. Menurut Yox, dana tersebut akan ditransfer ke rekening kami nanti sore, dan mereka akan mendanai kami 6 bulan bertahap, yang berarti sekitar 7,6 juta dolar per bulan, kata Mandy menjelaskan metode pendanaan Yox kepada kakek Zimmer. Tidak masalah, senior Zimmer menjawab dengan puas. Dengan dana dari Yox, Zimmer tidak akan kesulitan berbisnis dengan perusahaan lain. Akan sangat merepotkan jika Zimmer menghadapi masalah dari kedua arah. Kontrak yang dibawa Mandy langsung memecahkan masalah terbesar Zimmer. Bab 169. Kakek, saya ingin meminta sesuatu. Karena waktu kita tidak banyak lagi, saya berencana untuk memulai konstruksi besok. Jadi saya ingin memilih seseorang yang dapat dipercaya untuk mengawasi proses konstruksi, kata Mandy untuk senior Zimmer. Tentu, pilih siapapun yang kamu suka, jawab senior Zimmer dengan mudah. Kakek, aku memilih Harvey, Mandy menyarankan dengan ragu sambil menatap Harvey. Mandy mulai berpikir bahwa Harvey dapat diandalkan, jadi dia ingin memberi Harvey kesempatan untuk belajar bagaimana rasanya bekerja di garis depan. Senior Zimmer mengerutkan kening atas permintaan Mandy. Mandy Zimmer, apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat mengontrol segala sesuatu tentang proyek? Bahkan bukan asetmu untuk memulai, kamu ingin membiarkan orang tak berguna ini mengawasi konstruksi? Siapa yang akan menanggung tanggung jawab jika dia mengacaukannya? Zack Zimmer berteriak, nada cemburu jelas terdengar. Kakek sudah mengatakan bahwa aku bertanggung jawab atas seluruh proyek. Siapa yang kamu tidak setuju? Mandy menjawab dengan cemberut. Mandy, tolong jangan katakan padaku bahwa kamu berencana untuk menyabotase aset kami. Memiliki salah satu dari kalian sebagai manajer proyek, dan yang lainnya sebagai pengawas proyek? Tidak bisa lebih mudah bagi kalian berdua untuk merebutnya. Beberapa juta dolar dari proyek itu, tuduh Zack dengan dengki. Kakek, kamu seharusnya tidak setuju dengan ini. Orang itu adalah orang luar. Zack melanjutkan keberatan. Kamu, Mandy marah karena Zack menuduh orang lain atas sesuatu yang akan dia lakukan. Senior Zimmer masih mengerutkan kening karena dia tidak bisa memutuskan cucunya yang mana yang harus dia dukung. Meskipun dia pasti lebih mencintai Zack, Mandy lah yang mendapatkan kontrak itu. Dia ingin berada di pihak Zack, tetapi dia juga takut proyek itu akan menghadapi masalah. Hentikan, kalian berdua, Mandy, karena kamu yang bertanggung jawab atas proyek ini, kamu harus pergi dan mengawasi dari waktu ke waktu, dan mendapatkan pengawas profesional jika diperlukan. Karena proyek ini menyangkut masa depan keluarga kita, saya sarankan agar kita membiarkan para profesional melakukan pekerjaan mereka. Senior Zimmer menggunakan keluarga sebagai alasan untuk menolak permintaan Mandy. Mandy sedikit kecewa ketika dia menyadari Senior Zimmer telah diyakinkan oleh tuduhan palsu Zack. Dia menyetujui saran Senior Zimmer karena memegang proyek lebih penting saat ini. Hah, sampah itu mengira dia bisa naik ke atas kepala kita dan mendapatkan keuntungan. Sungguh lelucon. Zack mencibir penuh kebencian. Saya tidak tertarik untuk mengawasi proyek itu, kata Harvey langsung karena dia sudah cukup sibuk dengan urusan York Enterprise. Dia datang hari ini karena dia mengkhawatirkan Mandy. Apakah kamu bahkan akan berada di sini jika kamu tidak tertarik? Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan. Bahkan jika Mandy entah bagaimana menjadi ketua perusahaan, kamu masih akan menjadi anjing. Zimmer, teriak Zack sambil memukul meja. Bam! Harvey bahkan tidak ingin berdebat dengan Zack lagi. Dia hanya mengambil asbak dan memukul kepala Zack dengannya karena komentarnya yang tidak menyenangkan. Aduh, Zack melolong kesakitan. Sepertinya dia akan menangis sambil memegangi kepalanya. Harvey bertingkah cukup kejam akhir-akhir ini. Apakah dia punya masalah? Itu sudah cukup, Senior Zimmer meraung. Senior Zimmer sudah kecewa pada Zack karena dia hampir tidak berkontribusi apa-apa. Itu hampir sampai pada titik di mana dia mempertimbangkan kembali pewaris sah Zimmer. Melihat bahwa Senior Zimmer tidak berbicara untuknya, Zack tidak senang. Sean, di sisi lain, juga khawatir karena Zimmer Senior akan berubah pikiran dan tidak mengakui Zack sebagai pewaris sah Zimmer. Zimmer lainnya juga tampak khawatir ketika mereka mulai bertanya-tanya apakah Mandy akan menjadi pewaris baru. Jika demikian, mereka harus sering menyedot Mandy dan lebih menghormati Harvey, yang sulit karena mereka hanya melihat Harvey sebagai tukang bonceng. Setelah Senior Zimmer pergi, Zack berdiri dengan marah. Kalian berdua sebaiknya tidak mencoba apapun. Aku akan mengawasi, Zack mengancam sambil memelototi Mandy. Mandy sedikit mengernyit sementara Harvey bahkan tidak repot-repot memperhatikan Zack. Dia lebih dari mampu mengambil segalanya darinya tanpa berkeringat. Bab 170. Tidak butuh waktu lama sebelum berita menyebar di Niamey bahwa Zimmers mendapat dana 50 juta dolar dari Yox. Kudengar mereka mendapat dana karena seorang wanita. Apakah itu dia yang memiliki suami yang numpang? Saya mendengar suami itu membeli lukisan The Rocky Mountains Landers Peak hanya dengan 15 dolar dan memberikannya kepada CEO York Enterprise. Tidak heran. Mungkinkah CEO tertarik pada Mandy?
Orang luar tiba-tiba mulai bergosip, tapi itu tidak menghentikan Zimmers menjadi lebih populer, karena banyak keluarga datang berkunjung di sore hari. Zimmer Villa penuh sesak, dan semua orang ada di sana kecuali Harvey York dan Mandy Zimmer. Keluarga-keluarga lain datang untuk mempelajari satu atau dua hal tentang bagaimana mereka mendapatkan dana, tapi sayang sekali Mandy tidak ada di sana untuk menceritakan detailnya. Di Hotel Platinum, Harvey ingin bertemu Tyson Woods, dan kebetulan bertemu Jake Serai di jalan. Jake terkejut melihat Harvey di sana karena dia datang dengan maksud meminta Tyson untuk menyingkirkan Harvey. Kebetulan sekali, Harvey, cibiran Jake, dia masih tidak bisa melupakan penghinaan yang dia hadapi di rumah lelang, dan sayangnya dia masih sangat tertarik pada Mandy. Karena itulah dia datang untuk meminta Tyson mematahkan kaki Harvey. Mungkinkah kunjunganmu hari ini untuk menyingkirkanku? Harvey bertanya sambil menyeringai. Pada saat itu, Tyson berjalan keluar ruangan. Dia terkejut melihat Harvey dan Jake berdiri bersebelahan saat dia mendengar bahwa Jake akan membutuhkan bantuannya untuk mematahkan kaki seseorang. Dilihat dari situasinya, mungkinkah Harvey adalah orang yang diincar Jake? Bro Tyson, seperti yang kita bahas sebelumnya, ini orangnya. Patahkan kakinya dan $800.000 akan menjadi milikmu, kata Jake berani, berharap Harvey takut dan menceraikan Mandy. Mungkin saat itu dia akan memiliki kesempatan dengannya. Wajah Tyson memucat setelah mendengar permintaan Jake. Dari semua orang di bumi, Jake harus bermasalah dengan Harvey. Tyson tidak akan berani mengganggu Harvey bahkan jika Harvey ingin membunuhnya. Hanya mereka yang mengenal Harvey yang tahu seberapa kuat dia sebenarnya. Seorang anak dari keluarga Serai memintanya untuk mematahkan kaki Harvey. Tyson ingin membunuh Jake di tempat. Harvey menatap Tyson sebelum dia bisa mengatakan apapun. Pak Serai, setidaknya beritahu saya berapa banyak yang Anda bayarkan untuk mematahkan kaki saya, kata Harvey dengan tenang. $800.000, masing-masing $400.000, Jake menjawab dengan bangga. Slap, $400.000 untuk satu kaki, kamu bercanda, ini bernilai setidaknya beberapa juta. Apakah kamu mencoba menipu Tyson? Harvey berteriak pada Jake setelah menamparkan wajahnya. Apa dia baru saja menamparku? Jake tercengang sambil memegang pipinya yang perih dengan mata melebar. Bro Tyson, bantu aku mematahkan tangannya juga, dan aku akan memberimu $800.000 lagi. Jake berteriak marah sambil menunjuk ke Harvey. $800.000? Apakah Anda mencoba membodohi saya lagi? Tyson bertanya dengan nada mengancam ketika dia menyadari bahwa Harvey tidak ingin mengekspos dirinya sendiri.